Pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan belajar tentang petty cash atau kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap atau impress fund system. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Untuk pengertian kas kecil atau petty cash, yaitu dana cadangan yang disimpan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membiayai keperluan-keperluan yang bersifat mendadak dan jumlahnya tidak terlalu besar. Contoh dari penggunaan kas kecil di sini yaitu untuk membayar biaya konsumsi atau meeting, lalu jamuan dengan klien, membayar parkir, dan sebagainya transaksi lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Karena tidak etis apabila kita mengeluarkan biaya-biaya yang jumlahnya tidak terlalu besar dengan menggunakan cek. Maka digunakanlah perusahaan-perusahaan untuk mempermudah kegiatan usahanya dan untuk memperlancar, yaitu dengan cara pengadaan dana kas kecil atau petty cash. Tujuan dari kas kecil itu sendiri yaitu untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor, untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Lalu yang ketiga, untuk meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir yaitu untuk mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Inilah merupakan tujuan diadakannya dana kas kecil. Metode pencatatan kas kecil di sini atau petty cash ada dua metode. Yang pertama metode dana tetap, dan yang kedua yaitu dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Tetapi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas yaitu metode dana tetap atau impress fund system. Metode dana tetap atau impress fund system adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash atau kas kecil tidak serta-merta langsung mencatatnya di dalam buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Jadi, apabila kita menggunakan metode dana tetap di sini, setiap terjadi transaksi, pemegang kas kecil hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi atau data-data untuk mencatat kegiatan dalam kas kecil tersebut, tetapi tidak dicatat, hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksinya saja apabila kita menggunakan metode dana tetap. Ciri-ciri metode dana tetap di sini yaitu yang pertama, bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Lalu yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan. Jadi pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Jadi apabila kita menggunakan jumlah kas kecil, pengeluaran kas kecil sebesar 1 juta, maka pengisian kembali kas kecil tersebut yaitu sebesar 1 juta. Inilah ciri-ciri dari metode dana tetap.
langkah-langkah yang dilakukan dalam metode dana tetap di sini yaitu yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Langkahnya yang berikutnya yaitu dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam metode dana tetap. Selanjutnya ada bentuk buku kas kecil, karena setiap terjadi transaksi apabila kita menggunakan metode dana tetap di sini, kita tidak langsungnya mencatat ke dalam jurnal, sehingga dalam mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang telah terjadi pengeluaran-pengeluaran, biasanya pemegang kas kecil membentuk buku kas kecil, yaitu sebagai catatannya. Inilah bentuk dari buku kas kecil, yaitu terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan rekening yang dikredit. Fungsi-fungsinya di sini yaitu tanggal, yaitu mencatat terjadinya tanggal transaksi, nomor bukti, yaitu untuk mencatat nomor bukti yang ada di dalam transaksi, keterangan untuk mencatat, yaitu terjadi transaksinya, apakah pengeluaran-pengeluaran apa yang telah dikeluarkan, biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sedangkan untuk kolom penerimaan, apabila ada pengisian kembali kas kecil, maka dicatat ke dalam kolom penerimaan. Untuk pengeluaran di sini, untuk mencatat biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Lalu ada rekening yang dikredit. Rekening yang dikredit di sini yaitu biaya-biaya. Biasanya sudah ada terinci. Misalnya kita membayar biaya telepon, maka dicatat ke dalam kolom biaya telepon. Lalu apabila kita mencatat pengeluaran biaya supplies kantor atau pembelian supplies kantor, maka dicatat ke dalam kolom supplies kantor. Dan apabila bisa diisi yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan dari kas kecil pengeluaran perusahaan. Apabila tidak tercatat di dalam rekening yang dikredit di sini, maka ada kolom serba-serbi. Maka dicatat ke dalam rekening, ke dalam akun serba-serbi, yaitu terdiri dari kolom rekening dan jumlah. Misalnya di sini pembayaran biaya angkut. Pembayaran biaya angkut di sini tidak ada kolomnya, maka kita catat ke dalam kolom serba-serbi, yaitu terdiri dari rekeningnya atau akunnya dan jumlah angkanya. Inilah contoh dari bentuk buku kas kecil apabila kita menggunakan metode dana tetap. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam kas kecil menggunakan metode dana tetap yaitu yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Apabila pembentukan dana kas kecil, maka di jurnal kas kecil didebit dan kas dikredit. Lalu transaksi yang kedua, untuk pengeluaran dari kas kecil, misalnya seperti pembelian perangko, materai, pembayaran rekening listrik, air, dan lain-lain. Maka pada saat terjadinya transaksi, apabila kita menggunakan metode dana tetap, itu tidak di jurnal. Jadi tidak ada jurnalnya, tetapi hanya dicatat ke dalam buku kas kecil dan bukti-bukti transaksinya dikumpulkan. Lalu yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Pada saat pengisian kembali kas kecil, biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu baru di jurnal. Maka jurnalnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan, misalnya pembelian perangko dan materai, maka di jurnal biaya perangko dan materai. Lalu selanjutnya misalnya dilakukan pembayaran biaya listrik, maka di jurnal biaya listrik dan air dan telepon. Maka di jurnal biaya listrik, air, dan telepon di debit, dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan selama periode yang bersangkutan. Lalu itu yang di debit, sedangkan yang dikreditnya kas. Jadi pada saat pengisian kembali dana kas kecil,
kita menjurnalnya biaya-biaya di debit dan kas di kredit. Transaksi yang keempat yaitu apabila ada penyetoran kembali ke kas karena dana kas kecil dianggap terlalu besar. Karena ada dana kas kecil terlalu besar, maka di jurnal kas di debit dan kas kecil di kredit. Itulah transaksi-transaksi yang terjadi apabila kita menggunakan metode dana tetap. Sekian pembelajaran hari ini tentang petty cash dengan menggunakan metode dana tetap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.